Oke, sekarang kita akan tutorial bagaimana cara untuk menghubungkan audio HP audio Android ke iPhone untuk mengaktifkan Apple CarPlay. Nah, yang pertama-tama, di sini untuk yang audio Fortuner itu sudah dilengkapi dengan SDL dan Miracast. Untuk Miracast ini dipergunakan untuk Android, sedangkan kalau untuk yang SDL itu dipergunakan untuk iOS atau iPhone dan sejenisnya. Nah, ini bagaimana cara mengkonektivitaskan audio dengan HP iPhone ataupun Android. Nah, di sini tidak ada koneksi perangkat Android, yaitu hubungkan melalui Bluetooth atau Miracast. Kalau untuk perangkat iOS, hubungkan melalui kabel USB. Nah, kalau teman-teman hanya menghubungkan kabel USB, itu tidak akan connect ke HP iPhone. Ada pengaturan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturannya itu ada pada handphonenya sendiri. Yang pertama-tama itu kita lakukan pengaturan atau di setting. Di sini kita klik setting di HP iPhone-nya. Nah, kemudian kita search di sini. Kemudian kita cari Siri ya. Nah, ini kita harus aktifkan Siri-nya dulu. Nah, ini Siri-nya kita klik. Nah, kemudian ini udah di-on-kan semua. Ini tipe to Siri kita on-kan. Ini juga kita always, jadi ketika responsifnya kita klik always, kemudian always listen for Hey Siri kita juga oke. Kemudian ini juga kita on kan. Nah, kalau ini semua sudah on di HP iPhone-nya, jangan lupa siapkan kabel USB untuk iPhone ya. Nah, ini untuk iPhone-nya. Nah, pertama-tama di audionya sendiri kita masuk ke koneksi, kemudian kita klik SDL. Nah, ini tidak ada koneksi. Nah, si kabel USB-nya untuk Android kita sambungkan ke HP iPhone-nya. Nah, ini sudah kita sambungkan ya ke HP iPhone-nya seperti ini. Nah, kemudian nah, ini untuk kabel USB-nya kita telah sambungkan ke iPhone. Di pengaturan audionya sendiri, nah ini akan langsung terhubung. Nah, di sini ada tulisan Apple CarPlay. Kita klik Apple CarPlay. Nah, ini untuk Apple CarPlay-nya sudah aktif. Jadi ini tampilan audio yang Fortuner akan tampil seperti ini ya. Jadi Apple CarPlay-nya akan aktif. Apple CarPlay fungsinya untuk melihat map, karena untuk yang bawaannya sendiri itu belum dilengkapi dengan map atau GPS. Kalau kita mengaktifkan Apple CarPlay, akan aplikasinya akan berjalan, mapnya atau Google Map-nya ataupun GPS-nya akan aktif. Nah, ini juga kita udah aktifkan atau kita sudah konekkan ke HP iPhone ya. Nah, ini jadi iPhone-nya sudah terhubung dengan audio Fortuner-nya. Nah, ini udah tampilan map-nya, udah tampilan audionya sudah berubah seperti ini. Sudah ada map-nya. Dan untuk map-nya sendiri ini kita bisa lakukan pengaturan menjadi layar besar seperti ini. Kemudian juga kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan seperti ini ya. Ini juga sudah dilengkapi dengan 3D ataupun 2D. Kemudian juga ini untuk pengaturan posisi, di mana posisi kita. Nah, ini juga ada pengaturan untuk search atau mencari lokasi tertentu. Nah, ini misalkan lokasi-lokasi yang terdekat, contoh di gas stasiun ataupun tempat parkir, kemudian juga ini restoran terdekat dan sebagainya. Nah,
Nah ini kan udah langsung timbul ada ya untuk spesifikasi dari mapnya sendiri. Nah jadi untuk Fortuner New yang 2,8 GR ini sudah dilengkapi dengan aplikasi SDL ataupun Miracast yang terhubung dengan iPhone sehingga bisa menampilkan map. Kemudian juga untuk Apple CarPlay-nya itu, nah di sini ada aplikasi tambahannya sendiri. Di antaranya, nah ini sudah terhubung dengan phone, kemudian maps, kemudian juga pesan, kemudian juga ini bisa menyetel musik dan sebagainya. Kemudian juga ini ada Instagram, ini juga terbaca, cuman ini harus di Siri-nya di HP iPhone-nya harus diaktifkan dulu pengaturannya. Nah ini juga sudah terhubung, cuman ini tampilannya beda dengan di layar iPhone atau Android. Jadi tampilannya seperti ini, kalau new message atau call dia akan langsung terhubung. Nah WhatsApp juga sama ya, WhatsApp juga kita bisa klik WhatsApp-nya. Nah tampilannya akan seperti ini, kalau ada new message atau call ini bisa langsung terhubung. Jadi itu dia ya untuk cara mengkonekkan atau cara koneksi untuk penggunaan aplikasi SDL yang terhubung dengan Apple CarPlay untuk tipe handphone yang iPhone berapapun ada, asal yang pertama diaktifkan pengaturan Siri. Sirinya kita aktifkan, centang semuanya, kemudian kabel USB kita sambungkan, maka tampilannya akan ada Apple CarPlay langsung terhubung. Kita klik Apple CarPlay-nya dan akan tampilan audio di mobil akan seperti ini. Ini terhubung dengan map dan sebagainya. Nah kemudian ada cara yang kedua untuk menghubungkan layar audio dengan berbagai fungsi lainnya adalah dengan Miracast. Nah ini kita tahu Miracast, kita klik Miracast. Nah untuk buka Miracast, untuk melampirkan di layar perangkat Android itu secara nirkabel ke sistem infotainment. Nah ini untuk penggunaan yang Android, contohnya Samsung ataupun Xiaomi dan lain-lain, itu bisa dipergunakan menggunakan transmisi layar ataupun download Miracast, kemudian dihubungkan langsung dengan Car Multimedia. Nah ini contoh kita scan barcode ke HP Android-nya. Nah ini kita akan langsung terhubung dengan aplikasi apa yang bisa terhubung atau misalkan aplikasi yang harus di-download. Nah untuk cara praktisnya adalah dengan sebuah Android, kita buka di layar Android-nya. Ini berita semua. Nah ini ya, pertama kita harus download screen mirroring ataupun sejenisnya, ataupun ini ada Miracast. Nah kita akan mempergunakan cara pengkoneksian secara cepat. Nah ini kita yang pertama di audionya kita klik, jangan lupa kita klik Miracast. Kemudian ini adalah tampilannya. Kemudian di HP Android jika yang udah kompatibel itu sudah bisa ada langsung ke di sini ada transmisi layar, kita klik transmisi layar. Kemudian nah di sini akan ada langsung muncul Car Multimedia. Kita klik Car Multimedia nanti ya. Nah ini koneksi HP dengan audio akan langsung terhubung. Nah ini audio dengan HP langsung terhubung. Jadi tampilannya kan seperti ini, sesuai dengan tampilan di HP. Nah ini dengan Miracast kita juga bisa menonton berbagai, contohnya ini ya, contohnya kita bisa menonton YouTube dan sebagainya. Nah ini juga kita bisa nonton video di antara HP dengan, nah ini ya, jadi fungsinya penggunaan Miracast adalah
memirroring tampilan HP Android ke layar audio mobilnya. Oke, nah sekarang kita akan cara koneksikan USB play audio bagian depan dengan bagian belakang. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Pertama kita masukkan USB. Nah, ini USB yang telah kita masukkan video. Nah, untuk videonya sendiri yang akan terbaca adalah jenis MP4. Kalau untuk yang di atasnya itu tidak akan terbaca. Nah, kita masukkan USB, kemudian kita klik media. Nah, ini sudah langsung terbaca. Jadi isi formatnya harus MP4 atau MP3 ya. Kalau di atas itu misalkan MP5 atau misalkan sejenisnya yang di atasnya itu tidak akan terbaca. Nah, kemudian jangan lupa untuk menghubungkan audio bagian belakang ininya jangan sampai tanda seperti ini. Nah, ini harus terbaca seperti ini. Nah, ini artinya bahwa membagikan tampilan. Nah, itu kita baca lagi ya. Nah, ini membagikan tampilan ke rear seat entertain. Jadi kalau ininya di off-in itu tidak akan terbaca di audio bagian belakang. Oke, kita play coba. Nah, kemudian kita coba yang audio bagian belakangnya. Nah, ini untuk kalau yang audio bagian belakang. Nah, kalau untuk audio bagian belakang kita buka dulu bagian audionya. Nah, tampilannya akan tampil seperti ini. Video shot, USB media, kemudian setting. Nah, kita klik yang bagian video shots-nya. Nah, kita pencet tombol yang bagian tengah ini. Nah, ini bagian depan dan belakang akan langsung tampil sama. Jadi itu dia ya cara menampilkan rear seat entertain audio bagian belakang biar sama tampilannya dengan audio bagian depan menggunakan USB berjenis MP4. Jangan lupa pengaturan di bagian media, bagian di USB, tanda gambar HP 2 itu harus di on kan, jangan sampai di off, itu tidak akan terbaca ke bagian belakang. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Bagi bagian yang di belakang yang menonton akan sangat nyaman, dan juga terutama bagi anak-anak bisa menonton video sambil berkendara atau jalan-jalan. Oke, terima kasih. Oke, itu dia untuk cara koneksivitas HP ya, dari Android ke layar audio maupun dari HP iPhone ke layar audio. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Aduh.